Solo, hanya terpisah jarak beberapa kilometer, berdiri dua istana yang menyimpan rahasia berbeda. Yang satu, Keraton Kasunanan, tampak megah namun kerap didera prahara suksesi yang berlarut-larut, kursi raja yang diperebutkan hingga pintu gerbang pun harus dikunci rapat dari saudara sendiri. Namun, ketika sang penguasa Mangkunegaran mangkat pada 2021, publik menahan napas. Akankah sejarah kelam perang saudara di tetangga sebelah menular ke sini? Antara Gusti Pangeran Haryo Bre yang muda dan tenang, serta Gusti Pangeran Haryo Paundra yang eksentrik dengan darah seni yang kental. Ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah cerita tentang cinta seorang ibu, ego seorang lelaki, dan takdir yang dipaksakan oleh garis darah. Januari tahun 2026 Pura Mangkunegaran memperingati tinggalan Jumenengan Mangkunegara 10 keempat. Ini bukan sekadar perayaan usia tahta, tetapi penanda sebuah janji, janji pengabdian, janji kesetiaan, janji untuk tetap tegak di tengah zaman yang berubah. Saat perayaan kita diingatkan tentang persaingan dua pangeran sebelum keputusan diambil. 4 tahun lalu, bukan hanya seorang pemimpin yang lahir. Pada hari itu, seseorang belajar menerima kemenangan dengan rendah hati, dan seseorang lain belajar memaknai kekalahan dengan bermartabat. Pada Jumat dini hari tanggal 13 Agustus tahun 2021, Pura Mangkunegaran berduka. Sang Raja, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-9, telah berpulang. Sebuah kesunyian yang mencekam hadir. Mangkatnya Mangkunegara ke-9 bukan sekadar duka, tapi sebuah tanya besar lahir, siapa yang akan memegang tongkat estafet tradisi yang telah berusia ratusan tahun ini? Jawabannya tidak sederhana. Karena yang dipilih bukan hanya penerus darah tetapi penjaga martabat. Ada dua pangeran yang menjadi kandidat kuat raja. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo adalah anak dari permaisuri saat ini. Di usianya yang masih kepala dua saat itu, ia adalah representasi kaum milenial yang terpelajar. Lulusan Hukum Universitas Indonesia, tenang dan tertata. Ia bukan tipe yang berteriak, tapi yang bekerja diam-diam. Bukan yang mencari sorotan, tapi yang siap memikul beban. Bagi banyak orang, Bre adalah simbol stabilitas. Namun di balik ketenangannya, ada beban berat, harapan ibunda dan tatanan adat yang menuntutnya dewasa sebelum waktunya. Di sisi lain ada Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna Sukma Putra Jiwanegara. Putra sulung dari pernikahan pertama Mangkunegara ke-9 dengan Sukmawati Soekarno Putri. Ia adalah darah Soekarno. Wajahnya menghiasi layar kaca, jiwanya adalah tari dan seni. Ia ekspresif, berani, dan dekat dengan publik. Budaya baginya bukan sekadar warisan, tapi panggung hidup yang harus dirayakan. Paundra Karna membawa semangat zaman. Ia berbicara tentang relevansi, tentang bagaimana tradisi tidak boleh membeku. Secara adat primogeniture, ia adalah yang tertua. Namun, status ibundanya yang bukan lagi permaisuri saat sang ayah mangkat menjadi duri dalam perjalanannya menuju tahta. Paundra adalah api yang kreatif, namun seringkali merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Selama 7 bulan, kursi Mangkunegaran kosong. Di balik tembok istana yang tebal, terjadi diskusi yang menguras air mata. Konon, ini bukan soal siapa yang paling hebat, tapi soal siapa yang paling bisa merunduk pada aturan main istana. Paundra sempat meluapkan perasaannya di media sosial, sebuah jeritan hati seorang kakak yang merasa hak kesulungannya terancam. Bayangkan perasaan seorang pria berusia 40-an, melihat adik tirinya yang jauh lebih muda dipersiapkan menjadi pemimpinnya. Ada luka, ada rasa tidak dianggap, dan ada kerinduan akan pengakuan. Tak ada debat terbuka. Tak ada kampanye. Yang ada hanyalah bisik-bisik,
pertimbangan adat, dan rapat-rapat sunyi. Pemilihan Mangkunegara ke-10 bukan adu popularitas, tapi adu legitimasi. Siapa yang dianggap paling mampu menjaga keseimbangan antara adat, keluarga, dan masa depan. Akhirnya, keputusan jatuh pada GPH Bre Cakrahutomo Wirasujiwo. Pada tanggal 2 Maret tahun 2022 Bre Cakrahutomo resmi dilantik menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10. Di saat mahkota itu diletakkan, di saat itulah dunia Paundra berubah selamanya. Ia hadir, ia menyaksikan, namun ia harus menyembah adiknya sendiri sesuai tata krama keraton. Bagi Bre, ini bukan kemenangan. Ini adalah awal beban seumur hidup. Bagi Paundrakarna, ini adalah kehilangan yang harus ditelan tanpa air mata di depan publik. Bagi penonton wanita yang merasakan posisi sebagai seorang ibu atau kakak, momen ini sangat menyakitkan. Bagaimana rasanya melihat dua anak dari satu ayah namun beda ibu, dipisahkan oleh sebuah garis protokol. Paundra berdiri di sana, dengan harga diri yang terluka namun tetap menunjukkan kelasnya sebagai ksatria. Sejarah jarang mencatat apa yang terjadi setelah kalah. Namun justru di sanalah drama sebenarnya. Tidak ada perang terbuka. Tidak ada pengkhianatan terang-terangan. Berbeda dengan Keraton Surakarta yang suksesinya sering berakhir di pengadilan atau pintu yang dirantai, Mangkunegaran memilih jalan sunyi. Paundra memilih mundur ke belakang layar, tetap berkarya dengan tariannya. Bre, sang raja muda, tetap merangkul kakaknya sebagai sosok senior. Paundra mungkin tidak mendapatkan tahta, tapi ia memenangkan hati rakyat lewat ketegarannya menerima kenyataan. Mereka membuktikan bahwa darah lebih kental daripada tinta kekuasaan. Meski ada air mata di balik pintu kamar, di depan rakyat, Mangkunegaran harus tetap terlihat utuh. Luka mungkin ada, namun cinta pada leluhur jauh lebih besar. Hubungan keduanya cepat mencair walau sempat terjadi ketegangan menjelang pemilihan raja. Mangkunegara ke-10 memimpin dengan kebijaksanaan modernnya, sementara Paundrakarna tetap menjadi pilar kreativitas yang mendukung dari belakang. Ia mendapatkan gelar Pangeran Sepuh, Penasehat Raja. Mereka menyadari satu hal, Mangkunegaran bukan milik individu, tapi milik sejarah yang harus dijaga bersama. Pada akhirnya, Mangkunegara ke-10 dan Paundrakarna mengajarkan kita satu hal, bahwa menjadi dewasa adalah tentang menerima bahwa tidak semua keinginan kita selaras dengan takdir. Mangkunegaran tetap tegak bukan karena tahtanya, tapi karena orang-orang di dalamnya memilih untuk berdamai dengan luka demi sebuah warisan yang lebih besar. Mungkin, sukses di Pura Mangkunegaran bisa menjadi pelajaran bagi kerajaan lain bahwa usai bersaing, bersatu lagi untuk membangun dan menjaga marwah keraton sebagai pusat budaya Jawa. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita sejarah seperti ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe ke channel Obrolan Haris. Saya Ken Utami, pamit. Rahayu.